Kita masih mengkaji perkalimat doa panjang, doa Rasulullah, status hadis hasan yang oleh Imam Ghazali direkomendasikan untuk kita pergunakan doa itu di antara adzan dan iqamah salat subuh. Was-sabra 'indal qada, meminta kesabaran ketika menyadari ketentuan Allah. Menerima ketentuan Allah tidak mudah. Jangankan ketentuan yang oleh nafsu kita dirasa berat, ketentuan Allah yang memang kita inginkan, apakah kesehatan, apakah ilmu, apakah rezeki materi yang berlimpah. Mayoritas manusia sangat mendambakan itu, kesehatan, ilmu, rezeki berlimpah. Itu pun banyak manusia yang gagal menyikapi ketentuan Allah yang menurut nafsu baik. Mereka yang oleh Allah ditakdirkan fisiknya sehat banget, usia sudah lebih dibanding yang lain tapi fisiknya lebih kuat. Tapi kok justru dengan fisik yang sehat itu dia semakin jauh dari Allah, berarti dia gagal. Atau mereka yang oleh Allah dianugerahi apapun yang dia ikhtiarkan pasti jalan, buka usaha apapun pasti berhasil. Ini dari Allah juga, ketentuan Allah. Ketika dengan itu kok dia menjadi sosok manusia yang sombong, berarti dia gagal. Sebaliknya ketentuan Allah, fisiknya nggak sehat-sehat banget, bahkan dibanding usianya mungkin secara usia masih muda, tapi secara kekuatan fisik seperti yang lanjut usia. Tapi dia manfaatkan semaksimal kemampuannya untuk mendekatkan diri pada Allah, berarti dia berhasil menghadapi ketentuan Allah. Akan lebih sulit menerima ketentuan Allah ketika kita merasa sudah berusaha maksimal. Kita diuji sakit, sudah berusaha maksimal kesana kemari, biaya nggak terhingga habis, tapi kok nggak sembuh. Menerima ketentuan Allah sesudah kita berusaha itu rasanya lebih sulit. Tapi sebagai hamba Allah yang sudah dianugerahi iman Islam, apapun ketentuan Allah wajib kita terima. Kita terima tanpa ada unsur keterpaksaan. Sebagaimana wajibnya kita mengimani semua yang wajib kita imani, mengimani Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Nabi Rasulullah, hari kiamat termasuk takdir. Kita wajib mengimani semuanya dengan senang hati tanpa ada keterpaksaan. Menerima ketentuan Allah pun wajib dengan senang hati tanpa ada keterpaksaan. Mengimani Allah ada unsur keterpaksaan, nggak sah keimanannya dalam pandangan Allah. Walaupun di mata manusia seseorang ucapkan 2 kalimat syahadat menyatakan diri masuk Islam, bukan karena Allah, karena dia ngincer gadis muslimah. Keislamannya sah atau tidak? Sah di mata kita manusia. Orang yang seperti itu wajib kita perlakukan sebagai muslim. Ketika dia mati, ya otomatis fardu kifayah ngurusi jenazahnya buat kita. Karena kita nggak tahu isi hatinya. Walaupun dia masuk Islamnya bukan karena Allah.
Taunya kita pokoknya dia baca kedua kalimat syahadat ya sudah. Menerima apapun ketentuan Allah dengan senang hati, sama hukumnya kewajiban menerima mengimani Allah juga dengan senang hati tanpa ada keterpaksaan. Ada omongan-omongan masyarakat, oknum masyarakat muslim yang mencerminkan dia tidak sepenuhnya menerima ketentuan Allah. Misal kita dalam kondisi sangat letih, yang muda-muda karena baru pulang kantor, yang tua-tua baru pulang olahraga, letih. Kok tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh, baru mau masuk dikit udah dipanggil. Ini omongan seperti ini mencerminkan dia bukan orang yang gembira menerima ketentuan Allah. Ada perasaan maunya, jangan dulu adzan kayak biar gue istirahat dulu bentar. Atau contoh lain, saya dengar begitu Ramadan semakin dekat, wah bentar lagi kita nggak bebas makan minum siang hari ini. Mumpung sekarang ini masih ada kesempatan. Itu menggambarkan orang yang tidak gembira menyambut ketentuan Allah. Memang menerima ketentuan Allah dengan sukacita bukan sesuatu yang mudah. Mudah bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah. Jangankan kita, sahabat-sahabat Nabi saja, tidak semua ketentuan Allah beliau-beliau langsung terima dengan senang hati. Itu sahabat Nabi, termasuk di dalamnya sahabat-sahabat utama. Ini saya bukan suudzon kepada para sahabat, bukan. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 344 hal itu dikisahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah al-ayat. Qala istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaraku ala rukabi. Faqalu ya Rasulullah kullifna min al-a'mali ma nutiq. As-salah, was-siyam, wal-jihad, was-sadaqah. Falamma nuzilat 'alaika hadhihi al-ayah la nutiquha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah ayat ini, Al-Baqarah 84, di situ ada kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Apapun isi hatimu, baik ataupun buruk, tetap akan dihisab oleh Allah. Baik menjadi pahala, buruk jadi dosa. Ketika ayat itu diturunkan, para sahabat Nabi merasa keberatan. Mereka tidak terima. Itu sahabat-sahabat utama. Maka lalu mereka berangkat menghadap Rasul, mereka duduk bersimpuh. Lantas mereka berkata, ya Rasulullah, selama ini kita sudah dibebani, kita diperintahkan melaksanakan amal-amal yang kita mampu melaksanakannya. Ada sholat, ada puasa, bahkan ada jihad, ada sedekah.
Ketika Allah turunkan ayat ini kepadamu, kami nggak sanggup, wahai Rasul. Di situ sahabat jujur mengakui bahwa menjaga hati agar selalu baik kepada siapapun itu bukan hal yang mudah. Mendapati pengaduan itu, jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa ata'na." Lantas, apakah kalian mau menyikapi ketentuan Allah itu dengan sikap seperti sikapnya ahlul kitab sebelum kalian, Yahudi Nasrani? Ketika turun ayat Allah, perintah Allah yang mereka tahu itu berat pelaksanaannya, mereka akan sambut ayat Allah itu dengan ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan ya Allah, tapi kami akan melanggarnya. Apakah kalian akan mau menyikapi ayat Allah itu seperti itu? Bal, sebaliknya, kulu, sikapilah setiap ketentuan Allah, meskipun kalian rasa berat, dengan ucapan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Qalu, akhirnya para sahabat yang waktu itu menghadap Nabi semuanya menuruti saran Rasul. Mulut mereka mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma tara'ahal qaum dzallat biha alsinatuhum. Mereka baca itu berulang-ulang. Ternyata efeknya saat itu juga keimanan mereka lebih meningkat. Seiring meningkatnya keimanan mereka, mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang siap menerima apapun ketentuan Allah. Keimanan mereka sontak meningkat saat itu. Kalau sebelumnya iman mereka ada di level masih ada ketentuan Allah yang kadang mereka keberatan, setelah mereka baca itu iman mereka lebih mantap. Allah Maha tahu. Dan Allah beritahukan kemantapan iman mereka itu dengan diturunkannya ayat berikutnya. Amanal rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sini ada ajaran wirid dari Rasul. Ketika kita merasa dalam kondisi berat menerima satu perintah Allah, ucapkan kalimat itu. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Misal kita suatu saat membawa duit nggak seberapa, tiba-tiba Allah kirimkan hambanya yang sangat kelaparan menghadap kita minta bantuan. Kita sadar dia datang ke kita itu Allah yang menggerakkan. Allah menguji kita bahwa duit nggak seberapa, ada hambanya yang datang, kita berikan tidak. Ada rasa berat, baca sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baca terus berapa kali sampai hati kita berubah, rasa berat menjadi enteng. Nggak akan berat memberikan semua yang kita punya.
Allah Maha tahu. Ketika para sahabat sudah mengucapkan kalimat tadi sami'na wa ata'na dan selanjutnya iman mereka meningkat, diakui oleh Allah. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul sepenuhnya mengimani apapun yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang beriman. Konteks saat itu para sahabat Nabi, mereka mengimani seutuhnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Masing-masing mereka Nabi dan para sahabat mengimani Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Nabi dan Rasul Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Mereka mengimani semua Rasul Allah tanpa dibeda-bedakan. Dan mereka ucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jemaah dan Allah ya ajmain. Pada akhirnya Allah Maha tahu, menjaga hati untuk selalu baik itu memang tidak mudah. Lantas Allah turunkan Al-Baqarah ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan pada seorang apapun yang dia tidak sanggup. Kita sudah berusaha membersihkan hati dari perasaan buruk kepada siapapun, tapi tetap saja ada perasaan nggak baik. Itu selanjutnya tidak lagi dicatat oleh Allah sebagai dosa selama perasaan buruk itu masih ada di area hati, belum keluar. Beda dengan perasaan baik, walaupun masih dalam hati sudah dicatat satu pahala oleh Allah. Jadi sahabat Nabi pun tidak sebegitu saja langsung bisa menerima ketentuan Allah. Apalagi kita. Itu salah satu cara untuk supaya kita bisa menerima apapun yang Allah tetapkan dengan senang hati, dengan mengetahui bagaimana latar belakangnya, perintah ini, perintah ini, perintah ini. Perintah puasa pun demikian. Sahabat Nabi nggak langsung bisa menerima sepenuhnya. Aturan pun Allah turunkan yang lebih pas buat manusia. Cara lain supaya kita bisa menerima ketentuan Allah, yakinilah bahwa apapun ketentuan Allah itu untuk kebaikan kita. Allah berikan ketentuan, katakanlah kita sakit, padahal kita sudah laksanakan perintah Allah, ikhtiar untuk sehat, pola makan kita baik. Seperti Jawab Miftahul Jannah, kalau buka minyak-minyak dihindari, manis gula dihindari. Betul Bu ya, bapak-bapak cukup minum air putih, kurma dan air putih. Itu ikhtiar baik. Sudah ikhtiar baik seperti itu kok ketentuan Allah, perut tetap mules. Yakin itu kebaikan buat kita, yang mungkin kebaikannya di mana sisi baiknya mungkin kita belum tahu. Kita wajib husnudzon, apapun ketentuan Allah kepada kita itu untuk kebaikan kita. Perintah Allah, apapun perintah Allah, larangan Allah, apapun larangan Allah, itu semua untuk kebaikan kita. Ketika kita meyakini itu, yakin banget perintah sholat untuk kebaikan kita, perintah tahajud untuk kebaikan kita, perintah sedekah, perintah puasa, perintah silaturahim, semua untuk kebaikan kita. Kita yakin banget, maka kita akan melaksanakannya dengan senang hati. Seseorang yang meyakini apapun perintah Allah untuk kebaikan dia, kebaikan dunia dan akhirat, nggak usah disuruh-suruh, pasti dengan sendirinya dia akan melaksanakan dengan senang hati. Bahkan sebelum perintah itu datang, sholat zuhur masih kurang 1 jam, alhamdulillah ya Allah, bentar lagi zuhur, sampaikan aku di waktu zuhur. Ramadan belum tiba, ya Allah sampaikan aku di Ramadan, aku sangat ingin ya Allah. Begitu datang gembira banget. Ketika kita meyakini semua ketentuan Allah, semua perintah Allah, semua larangan Allah itu bagian dari rahmat karunia Allah, kebaikan dari Allah buat kita,
pasti kita akan sambut dengan gembira. Di saat itulah perintah Allah di Yunus 58 pasti akan kita laksanakan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikanlah wahai Rasul, berkat karunia Allah dan berkat rahmat kasih sayang Allah, dengan itu hendaklah mereka semua bergembira, bersukacita. Mendapatkan karunia Allah, rahmat Allah itu jauh lebih baik dari apapun yang bisa dikumpulkan oleh mereka-mereka orang kafir. Jabatan setinggi apapun orang kafir bisa dapatkan. Harta sebanyak apapun non-muslim bisa dapatkan. Fisik yang sehat siapapun muslim non-muslim bisa dapatkan. Apapun yang bisa didapatkan oleh seluruh manusia, muslim ataupun non-muslim, pada asalnya itu tidak termasuk kategori karunia dan rahmat Allah. Kita dapat rezeki harta berlimpah, jangan katakan alhamdulillah dapat rahmat Allah. Belum tentu itu rahmat Allah. Kita dikasih sehat oleh Allah, itu belum tentu rahmat dan karunia Allah. Yang pasti rahmat dan karunia Allah itu hal-hal yang tidak didapatkan oleh orang-orang kafir. Iman, Islam, taufik untuk melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangan-larangan Allah, itu karunia dan rahmat Allah. Ini saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab dalam hadis riwayat At-Tabrani, ketika petugas pajak dan zakat wilayah Irak datang ke kota Madinah untuk menyetorkan penerimaan zakat dan pajak, jumlah penerimaannya jauh melebihi ekspektasi Khalifah Umar. Saat itu reaksi pertama Umar Ibn Khattab dengan ucapan Alhamdulillahi Ta'ala. Itu redaksi asalnya, bukan Rabbil Alamin. Tapi ajudan beliau, budak beliau lain. Sang budak ngomong, wallahi hada min fadlillahi wa rahmatihi. Demi Allah, penerimaan zakat dan pajak yang berlimpah ini bagian dari karunia Allah dan rahmat Allah. Pernyataan ini langsung disanggah oleh Umar bin Khattab. Kata beliau, kadzabta, kamu salah. Laisa hada, bukan ini yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah. Hada ma fi qaulillahi ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa hada mimma yajma'un. Ini harta benda sebanyak apapun, ini bagian dari hal-hal yang bisa dikumpulkan oleh mereka orang kafir. Jadi dapat rezeki, jangan katakan alhamdulillah aku dapat karunia Allah, itu salah. Anak kita cerdas, lulus cum laude atau bahkan summa cum laude, jangan katakan ya Allah alhamdulillah kau berikan anugerahmu, rahmatmu buat anak. Belum tentu. Kesehatan kita akan menjadi rahmat Allah, harta kita menjadi rahmat Allah apabila kesehatan kita, harta kita itu kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, baru itu disebut karunia dan rahmat Allah. Jemaah dan Allah yang kemajuan. Jadi menerima takdir Allah, menerima ketentuan Allah itu perlu kesabaran. Ketika kesabaran sudah selalu ada di hati kita menghadapi apapun ketentuan Allah, sabar sudah ada, tiba-tiba Allah uji kita sakit. Dengan sakit itu boleh jadi kita akan semakin dekat pada Allah.
Berarti sakit kita itu karunia dan rahmat Allah. Jemaah dan Allah ya ajma'in. Wasabra indal qada'i amrun min awamirillah. Sabar menerima ketentuan Allah itu salah satu perintah Allah. Di antara macam-macam sabar, sabar melaksanakan ibadah. Datang ibadah tahunan puasa kita sabar. Dengan kesabaran itu rasa berat akan hilang. Kita pun akan sambut puasa itu dengan sebaik-baiknya. Datang perintah sholat, kita sabar meskipun sudah sangat capek karena kesabaran kita penuh di hati. Datang panggilan adzan, alhamdulillah. Kita jawab sambil kita segera siap-siap. Sabar dalam melaksanakan ibadah. Di surah Maryam ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya. Allah itu ada Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Pencipta, pemilik, pengatur langit bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, sembahlah Dia. Wastabir li ibadati. Ifta'ala beda dengan fa'ala. Wastabir, istabir beda dengan isbir. Isbir kesabaran untuk hal-hal yang gampang. Wastabir itu kesabaran yang lebih berat. Dalam ibadah Allah gunakan wazan istabir. Betul-betul bersabarlah kamu dalam melaksanakan ibadah. Termasuk mereka nggak sabar dalam ibadah ketika sholat, si sholat dia jalanin, tapi dia nggak peduli dengan kualitas sholatnya, tanda dia belum sabar sebetulnya dalam melaksanakan sholat. Kalau dia sabar, dia akan laksanakan sholat sebaik-baiknya, supaya lebih paham bagaimana sholat yang baik dia pelajari. Fikih sholat iya, bahkan akhlak sholatnya pun akan dia pelajari. Perintah Allah, sodaqah, santuni fakir miskin. Dia santuni, iya dia santuni. Ketika dia lihat ada beberapa orang yang fisiknya sehat, kok dia miskin, lalu dia hina, berarti dia nggak sabar dalam melaksanakan perintah Allah menyantuni. Melaksanakan perintah Allah pun butuh kesabaran, bahkan sangat-sangat dibutuhkan kesabaran. Wastabir li ibadati. Ketika kita laksanakan perintah Allah tanpa kesabaran atau kesabaran kita sedikit, kita santuni orang-orang fakir miskin, anak yatim jumlahnya banyak, kita capek. Ketika ada satu dua yang sikapnya seperti nggak beradab, kita marah-marah, berarti kesabaran kita nggak utuh. Hati-hati melaksanakan perintah Allah yang sepintas terlihat sebagai ibadah, itu bisa menjadi sesuatu yang justru menyebabkan Allah murka pada kita. Contohnya, kita santuni fakir miskin, perintah Allah. Ketika dalam menyantuni itu kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah, dengan kita caci maki mereka, kita hinakan mereka, ini akan dimurkai oleh Allah. Jelas di Al-Quran, Al-Baqarah 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut terus, baik menyebut-nyebutnya di depan orang yang dikasih sedekah atau di depan orang lain, atau dengan menyakiti orang yang dikasih.
Mereka melakukan sedekah dengan cara seperti itu, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hukumnya sama dengan orang yang sedekah tapi pamer, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Sama seperti orang yang berbuat baik tapi dia tidak mengimani Allah dan hari akhir, nggak ada nilainya. Atau contoh lain, kita melakukan kebaikan tapi justru masuk kategori melecehkan Allah. Ini contoh yang sangat sederhana, halus banget. Kita berzikir, khususnya kita baca istighfar. Istighfar tujuan utamanya untuk apa, Pak? Memohon ampun dari dosa, kemaksiatan, kesalahan kita. Ketika mulut kita membaca istighfar, tetapi dalam hati nggak ada perasaan menyesal, nggak ada perasaan sesal untuk dosa kemaksiatan kita, bahkan nggak sedikit istighfar dia baca, di saat yang sama dia melakukan kezaliman. Istighfar dia baca, di saat yang sama dia melakukan kezaliman. Kok bisa? Bisa, misal kita berangkat ke masjid, niat kita mau iktikaf, kita parkirkan mobil kita di depan gerbang orang lain. Di masjid kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tuan rumah dia mau keluar terhalang oleh mobil kita, dia nggak kenal mobil siapa. Kita mendolimi si tuan rumah, mendolimi tuan rumah. Mulut beristighfar tanpa ada rasa sesal terhadap dosa dan kemaksiatannya, itu masuk kategori melecehkan Allah. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau menukil qala ba'dul hukama, man qaddamal istighfara 'ala nadami kana mustahzi'an billahi azza wa jalla wa huwa la ya'lam. Siapa saja yang mendahulukan istighfar, bacaan istighfarnya dibanding rasa sesalnya, istighfar dia baca tapi nggak ada penyesalan untuk dosa dan kemaksiatannya, karena mustahzi'an billah, dia masuk kategori melecehkan Allah. Ini buat kita hati-hati. Masuk kategori melecehkan Allah, padahal dia beribadah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Masuk kategori melecehkan Allah ketika nggak ada penyesalan di hati. Sebaik apapun, sebanyak apapun ibadah kita, ketika dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan tulisan kita, kita masuk kategori melecehkan Allah, resikonya masya Allah murtad. Hati-hati. Siapapun melecehkan Allah, melecehkan ayat-ayat Allah, melecehkan Rasulullah, murtad. Disinilah perlunya kita untuk meluaskan pemahamannya agama, keagamaan kita, bahwa itu masuk kategori murtad, melecehkan Allah dengan ucapan. Ketika Rasulullah sedang berangkat menuju perang Tabuk, perang menghadapi pasukan Persia. Ada beberapa kelompok pasukan yang sudah lebih dulu jalan di depan. Rasulullah dikasih tahu oleh Allah bahwa mereka itu mengucapkan kalimat-kalimat yang masuk kategori melecehkan Rasul. Mereka ngomong, ini orang nih mimpinya terlalu gede, mana mungkin kita akan bisa mengalahkan pasukan Persia. Ini orang yang dimaksud siapa ini? Rasulullah. Allah kasih tahu Rasul ketika nanti mereka diklarifikasi apa jawaban mereka. Melalui diturunkannya At-Taubah 6566. Oleh Rasul mereka diperintahkan untuk cegat mereka. Dicegat, Rasul sampai ke sana, Rasul tanya mereka, kalian tadi ngomong apa?
Jawaban mereka otomatis sama persis dengan ayat yang diturunkan oleh Allah pada Rasulullah At-Taubah 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika mereka engkau tanya wahai Rasul, mereka akan menjawab, kami cuma main-main, kami nggak serius wahai Rasul, kami nggak sungguh-sungguh. Supaya perjalanan ini terasa enteng. Kul, sampaikan pada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian sengaja menjadikan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul Allah sebagai bahan untuk sendau gurau? Hati-hati menjadikan ajaran agama untuk sendau gurau. Dulu terjadi artis Indonesia wanita menjadikan bismillah sebagai sendau gurau, diplesetin. MUI kasih nasihat, alhamdulillah sang artis insaf. Dasarnya karena dia nggak ngerti. Apakah kalian sengaja menjadikan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulullah sebagai bahan sendau gurau? La ta'tadiru, jangan kalian kemukakan alasan apapun. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini yang harus kita ingat. Kalian sudah kafir sesudah sebelumnya beriman. Kalian murtad. Tapi di bagian akhir ayat itu, siapapun murtad, pintu taubat tetap dibuka oleh Allah. Jika dia taubat dan nasuha, Allah akan terima. Yang enggak taubat dari murtadnya, itu yang pasti akan diadab oleh Allah. Jadi menerima ketentuan Allah, menerima perintah Allah, menerima larangan Allah perlu kesabaran ekstra. Melaksanakan ibadah perlu kesabaran ekstra. Dengan modal kesabaran itu kita akan laksanakan perintah Allah. Meskipun nafsu kita merasa sangat berat, kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah anugerahkan pada kita kesabaran dalam menghadapi apapun yang Allah tetapkan atas kita. Amin ya rabbal alamin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, iya, Pak Ustadz. Pertanyaan yang pertama, Pak Ustadz, bagaimana menerima ketentuan Allah bahwa di balik itu ada kasih sayang Allah bila anggota keluarga kita yang terdekat diambil oleh Allah, Ustadz? Iya. Salah satu hal yang berat untuk kita terima ketika saudara kita, anak yang sangat kita sayangi, sedang lucu-lucunya kok diambil oleh Allah, itu berat. Tapi harus kita yakini bahwa itu yang terbaik buat kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah di surah Al-Kahfi ketika Nabi Khidir atas perintah Allah membunuh anak-anak yang belum punya salah. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, Nabi itu masih tahu ini anak ini orang-orang soleh. Kalau dia tumbuh sampai dewasa nanti takdir Allah dia akan kafir, dibunuh sebelum jadi kafir. Ketika yang diwafatkan oleh Allah itu saudara kita yang sudah balik kok diwafatkan, yakin ini yang terbaik selama dia wafat sebagai seorang muslim. Selama dia wafat sebagai seorang muslim, maka ketika tiba waktu kematiannya itu yang terbaik buat dia. Supaya kita bisa yakin bahwa itu yang terbaik, andaikan dia dikasih panjang umur lebih dari itu, boleh jadi nanti ada di level terendah ketaatannya, di saat ketaatannya di level terendah dia mati, itu malah nggak baik. Jadi kita selalu bisa melihat itu dari sisi sebaliknya. Ketika dia diwafatkan dalam keadaan taat tapi nggak taat banget, kita yakini boleh jadi kalau dipanjangkan umurnya dia akan lebih buruk dibanding saat ini. Berarti ini yang terbaik. Dengan selalu melihat sisi tidak baik yang akan terjadi, kita akan menyuruhi hal tidak baik yang terjadi saat ini. Kita sakit,
Kita akan bisa menerima sakit itu ketika alhamdulillah sakitku baru segini, dibanding itu sakitnya jauh lebih parah. Kan diperintahkan oleh Rasul untuk melihat hal itu ada dari yang di atas, ada dari bawahnya. Untuk hal-hal yang tidak baik, tidak kita sukai, lihat orang yang lebih parah dibanding kita. Untuk kebaikan, alhamdulillah aku bisa sholat walaupun segini dibanding dia nggak sholat. Ini jangan. Untuk kesolehan, lihat yang di atas kita. Ya Allah, kenapa sholatku masih segini-gini aja, padahal dia yang lebih muda sudah seperti itu indah sholatnya. Jadi untuk bisa menerima ketentuan Allah yang tidak baik, lihat kemungkinan yang jauh lebih tidak baik lagi yang terjadi andaikan ketentuan Allah itu tidak diberlakukan atas kita. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, di hari hisab nanti manusia itu berbaris bersaf-saf, itu yang dimaksud tubuhnya atau rohnya saja Ustaz? Ya, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa nanti dibangkitkan itu kembali roh ke fisiknya, akan kembali. Banyak diumpamakan di Al-Quran tentang orang yang sudah bercerai-berai, hancur lebur. Ketika Nabi Ibrahim nanya pada Allah, ya Allah, bagaimana kaifatul mauta? Bagaimana cara kau membangkitkan, menghidupkan orang yang sudah mati? Masih di Al-Baqarah. Apa yang Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim? Ambil 4 burung, sembelih, cincang, aduk, taruh di atas 4 bukit, kemudian panggil. Burung itu atas kehendak Allah, dia akan kembali utuh, kembali mendatangi kamu. Jadi dibangkitkan itu, meskipun fisik kita sudah hancur lebur berkalang tanah, itu akan dibangkitkan seperti tambah baru tumbuh. Selanjutnya kepada mahsyar, semuanya sudah ngerti tanpa dikomando kemana mereka harus berjalan. Enggak cuma rohnya, tapi sekaligus fisiknya. Bahkan di ayat Quran yang lain, di An-Nisa, orang yang disiksa, dibakar di neraka, ketika kulit yang di situ simpul saraf sudah hancur, akan dikembalikan, hancur dikembalikan. Itu menunjukkan fisik. Jadi nggak cuma roh, tapi fisiknya juga. Itu yang diyakini ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apa hukum memisahkan dari shaf jamaah baik sholat fardu maupun sholat sunnah, tarawih atau witir tanpa alasan atau udzur syar'i Ustaz? Memisahkan atau merendahkan, mungkin sama maksudnya ya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama mazhab Syafi'i berpandangan rapatnya shaf itu bukan wajib, tapi sunnah. Dalil yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i bahwa lurus dan rapat nasab itu sunnah, kalimat komando hadis sahih yang disampaikan Rasul, sawwu sufufakum fa inna tasbihatas sufufi min tamamis shalah. Sesungguhnya lurus dan rapat nasab itu bagian dari penentu kesempurnaan sholat. Rasul nggak katakan bagian dari penentu sahnya sholat. Andai kan Rasul katakan sempurnanya saf, lurus rapat saf bagian dari penentu sahnya sholat, seluruh ulama akan sepakat wajib lurus dan rapat saf. Karena itu ketika ada seseorang sholat tapi safnya merenggang, atau dia masih ada lowongan, dia sholat sendiri di belakang, sholatnya sah tapi tidak sempurna. Madhab yang lain, ulama madhab Hambali berpandangan tidak sah. Jadi lurus dan rapatnya saf, pandangan ulama madhab Syafi'i sunnah muakkadah. Sunnah muakkadahnya karena Rasul senantiasa komando itu. Bahkan diiringi dengan ancaman mereka yang tidak meluruskan dan merapatkan safnya, dia akan tidak bisa menjalin ukhuwah Islamnya. Jadi sebaiknya
meskipun itu tidak sampai level menentukan sahnya sholat, kita harus suka dekat dengan saudara kita. Ada lowongan saf, masuk. Kita sendiri di belakang minta, yang ada di depan supaya lebih merenggang. Kita ngomong, aku sendirian nih. Kita yang di depannya menggeser dikit-dikit cukup buat dia. Memang salah satu kelemahan saf kita, salah satu kelemahannya, satu kurang rapat dan lurus. Bukan kita di masjid yang lain. Kalau di sini saya lihat tadi dari depan terlihat sudah rapat dan lurus. Yang kedua, seringkali saf itu nggak berimbang. Ada yang kadang di kanan semua, sebelah kiri cuma 1-2. Padahal perintah Rasul sabtiril imam. Imam tuh bagi 2. Makmum kanan kiri berimbang. Ketika makmum 1, ya otomatis perintah Rasul belakang imam sebelah kanan. Ketika makmum datang 1 lagi, ini pun praktek penerapannya sering salah. Yang 1 tadi sudah duluan sholat, begitu dengan 1 makmum, dia sudah mundur langsung. Itu salah. Yang baru datang berdiri belakang sebelah kiri, Allahu Akbar. Ketika sudah jadi anggota sholat, baru mundur bareng. Kalau mundur nggak ada tempat, imam yang maju. Jangan sudah bergerak mundur sebelum yang 1 menjadi anggota sholat. Berarti dia melakukan sesuatu dipengaruhi oleh orang yang tidak sholat atau belum sholat. Jadi 1 belakang sebelah kanan, dia sudah duluan. Ketika selanjutnya datang 1 lagi, yang 1 ini jangan Noel yang ada di depan suruh mundur, jangan. Dia maju belakang sebelah kiri takbiratul ihram baru mundur bareng, atau dia langsung di belakang sebelah kiri dikit takbiratul ihram baru yang tadi yang 1 di depan mundur untuk merapat kepada dia, lalu kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Banyak bahkan di sana saya tahu dia ustaz, dia pengajar, kadang safnya nggak ngitung jumlah ini harus kanan atau kiri, pokoknya dia mau di mana. Saya jujur sering, saya sengaja nggak mau jadi imam, saya sengaja datang belakangan untuk mencontohkan. Ketika saf kanan jumlahnya 3, kiri baru 1, harus kiri. Kiri udah 3, kanan baru 2, kanan. Sering saya ulang, saya sampaikan di kelemahan saf kita, lurus dan rapat dia. Yang kedua, saf berikutnya sering nggak memperhatikan. Jadi saf selalu diawali dari belakang imam. Iya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz mohon penjelasannya Ustaz, kalau melaksanakan sholat tarawih yang sangat cepat itu apakah termasuk melecehkan Allah? Ya, ketika sholat pertama, sholat cepat atau lambat. Sholat cepat itu hukum asalnya boleh dengan catatan tidak meninggalkan syarat rukun sholat. Rasul pernah sholat cepat dibanding kebiasaan beliau. Hadisnya sahih Bukhari Muslim, yang oleh Siti Aisyah sampai dikomentari ketika beliau menyampaikan sholat cepatnya Rasul ke sahabat yang lain, sampai dalam hati aku katakan, ini Rasul baca Al-Fatihah atau tidak ya? Sahabat Nabi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu pernah sholat cepat, bahkan waktu itu beliau jadi imam. Lantas diklarifikasi oleh sahabat yang lain, kenapa tadi engkau sholat cepat banget? Sahabat Ammar nanya balik, ada nggak rukun sholat yang aku tinggalkan? Nggak ada sih. Baru beliau menjelaskan, aku tadi sholat cepat karena merasa setan itu lebih dahsyat menggoda aku dibanding biasanya, maka aku cepatkan. Nah, kalau cepatnya itu cepat sampai meninggalkan tumak nina, bismillahirrahmanirrahim, ada nggak begitu? Iya. Ada di YouTube. Iya. Saya nggak menemui praktek langsung. Itu na'udzubillah. Na'udzubillah, subhanallah, menurut saya itu masuk kategori melecehkan Allah. Kalau si jamaahnya dan imamnya ngerti. Kalau nggak ngerti ya seperti istighfar. Mulut baca istighfar tapi senyum. Astagfirullahaladzim. Orang yang menggunakan hati akan menyadari itu nggak baik.
Memohon ampun kok senyum-senyum. Ada orang salah ke kita, datang dan minta maaf, Pak maafin aku ya, kemarin aku salah. Kira-kira kita terima atau enggak? Harusnya ketika kita salah, kita minta maaf. DP bahasa Jawa dan Indonesia apa itu? Malu-malu. Ya mungkin begitulah. Betul, Pak maafin saya Pak, saya merasa salah. Harusnya. Begitu juga istighfar. Jadi sholat cepat banget sampai meninggalkan syarat rukun. Hati-hati, jangan-jangan masuk kategori melecehkan Allah. Alhamdulillah. Ada lagi, udah ya. Alhamdulillah. Semoga seluruh ibadah yang kita lakukan dengan penuh kesabaran, kita lakukan sebaik-baiknya, dan selanjutnya ibadah-ibadah itu dapat membimbing kita, mengarahkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik di saat kita berada di puncak kebaikan kita. Semoga saat itulah Allah wafatkan kita. Siapakah enggak mampu di saat ibadah kita, kebaikan kita berada di puncak, semoga Allah wafatkan kita saat itu. Siapa enggak? Jangan Ustaz, aku masih muda, aku belum nikah. Jangan gitu. Belum nikah, wafat dalam kondisi terbaik, bidadari nunggu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.